Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Galda Rahmawati. Saya dari PLS, Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2015. Dan di sini, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjadi trainer untuk teman-teman semua. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi untuk menggapai cita-cita. Nah, tapi sebelumnya, di sini kan ada 7 teman ya. Ada Meisyan Kabagas, ada Raden Rizka, ada Repiana Suci, ada Fabian Aditama, ada Alfiah, ada Alda Gustia Imanisa, dan yang terakhir ada Rafiq. Halo Rafiq Al-Mujahid. Mungkin Rafiq sedang ada gangguan. Ya, tidak apa-apa ya, sambil mengikuti saja untuk saudara Rafiq gitu. Kita langsung saja ya. Oh ya. Apa kita perkenalan dulu? Ya, itulah pokoknya di sini ada Meisyan Kabagas, ada Raden Rizka. Ya, mungkin di sini ada beberapa gangguan. Jadi karena koneksi juga, tapi insya Allah kita bisa melewati semuanya ya, teman-teman. Ya. Teman saya di sini ada Meisyan Kabagas. Ada dari PLS 2015 juga. Ada Raden Rizka, ada Repiana Suci, Fabiana Ditama, Alfiah, Alda, dan Rafiq. Kita akan mulai materinya ya. Kita akan mulai materinya. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi teman-teman semua yang sudah menyempatkan dirinya untuk ikut. Ya. Motivasi untuk menggapai cita-cita. Nih, pertama, apa itu motivasi? Motivasi itu pasti sudah sering ya, maksudnya sudah tidak asing lagi untuk didengar di telinga kita semua gitu. Jadi apa itu sebenarnya motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, berarti di situ ada dorongan. Dorongan itu bisa berasal dari luar atau dari dalam. Dorongan kepada diri kita untuk melakukan sesuatu tindakan. Misalkan kita ingin mencapai tujuan agar naik kelas. Berarti di situ kita harus belajar gitu. Jadi ada motivasi tersendiri agar kita belajar. Itu motivasi. Selanjutnya, cita-cita. Cita-cita merupakan keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Jadi di dalam pikiran kita itu kita berpikir kan, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti itu gitu. Nah, contohnya kita berkeinginan untuk naik jabatan atau kita berkeinginan untuk masuk universitas favorit gitu. Tapi itu hanya ada di dalam pikiran kita. Kita hanya bisa berpikir, oh saya ingin ini, saya ingin itu. Tapi tanpa kita sadari, kita tidak melakukan usaha apapun gitu untuk mencapai suatu cita-cita yang kita inginkan. Selanjutnya, penyebab seorang mempunyai cita-cita. Yang pertama, orang itu bisa terinspirasi oleh suatu tokoh. Orang itu bisa terinspirasi oleh suatu tokoh. Nah, di sini saya mencontohkan, jika saya itu sangat terinspirasi oleh sosok Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi karena beliau adalah seorang wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita. Dan karena itu saya sangat terinspirasi oleh beliau. Di mana saya juga bercita-cita
ingin meninggikan derajat kaum wanita yang ada di Indonesia. Seperti itu. Lalu selanjutnya, keinginan untuk mendapat sesuatu yang diraih. Contohnya, jabatan. Jabatan itu bisa menjadi salah satu hal yang ingin diraih oleh seseorang. Misalnya, kita itu mempunyai keinginan untuk mendapatkan sesuatu jabatan. Kita ingin menjadi seorang manajer atau direktur. Nah, itu bisa mendorong kita, menjadikan kita motivasi untuk kita, dan bisa juga menjadi cita-cita kita. Contohnya itu jabatan. Nah, selanjutnya ada usaha. Tapi usaha di sini adalah dorongan dari dalam. Mungkin ini rada itu ya koneksinya. Mohon di Nih, saya lanjut ya, mohon maaf teman-teman. Di sini ada usaha, dorongan dari dalam. Dan ada kata-katanya itu, jangan menunda-nunda. Mohon maaf, banyak gangguan. Jangan menunda-nunda dalam berbuat sesuatu. Aduh, ada saja hiburannya, mohon maaf sekali teman-teman. Gak apa ya, karena pasti mengalami beberapa gangguan teknis. Jangan menunda-nunda dalam berbuat sesuatu. Nah, sesuatu itu harus dilakukan dengan baik dan jangan ditunda-tunda. Karena dengan menunda-nunda sesuatu, aduh mohon maaf kolom komentar saya. Jangan menunda-nunda sesuatu, karena dengan menunda-nunda sesuatu itu berarti kita tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu itu. Bagaimana kita bisa menggapai cita-cita kita gitu. Kalau misalnya kita saja dalam melakukan sesuatu itu setengah-setengah gitu. Setengah-setengah. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini dulu, karena di depan masih ada beberapa slide yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin di sini ada yang mau bertanya dulu, bisa via chat kalau memang koneksinya tidak memungkinkan. Iya, Saudara Bagas, silakan. Silakan Saudara Bagas. Jika ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa dipercepat? Oh ya. Apa yang membuat orang menunda-nunda pekerjaannya? Pertanyaannya sangat bagus ya. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Apa yang membuat orang menunda-nunda pekerjaannya? Bisa dari beberapa faktor. Misalnya, faktor seseorang menunda pekerjaannya adalah adanya pekerjaan lain yang harus dikerjakan oleh seseorang itu gitu. Jadi akhirnya dengan pekerjaan lain yang menunggu, akhirnya si orang ini mengabaikan pekerjaan yang satunya, akhirnya dia tunda. Namun ada juga faktor yang lain ini yang sangat menghambat, yaitu faktor rasa malas dari si orang tersebut gitu. Jadi akhirnya istilahnya saya malas melakukan itu, ya sudah nanti saja. Saya malas melakukan itu, ya sudah nanti saja gitu. Nah, itu yang membuat orang menunda pekerjaannya. Tapi rata-rata sih orang menunda pekerjaannya biasanya karena malas ya. Seperti itu. Apa ada yang ditanyakan lagi Saudara Bagas? Silakan. Kan gak semua. Aduh, saya pengen batuk sebentar.
Saudara Rafiq, mungkin pertanyaannya agak seperti apa ya? Apa sih yang membuat orang tidak mempunyai cita-cita? Yaitu berarti orang itu sudah menyerah dari awal. Kalau misalkan dia nggak punya cita-cita, ngapain hidup di dunia gitu? Ngapain juga dia masih hidup di dunia kalau gak ada gunanya? Begitu. Kan gak semua orang punya cita-cita. Mungkin bisa semua orang punya cita-cita, misalkan orang yang mengalami gangguan jiwa, dia udah tidak memikirkan cita-cita saya menjadi polisi. Tapi kadang ada kan orang yang memiliki gangguan jiwa tapi dia masih pengen jadi polisi gitu. Dia berkebutuhan khusus tapi akhirnya dia masih punya cita-cita. Masa kalah sih dengan yang berkebutuhan khusus yang ingin apa ya, yang masih mempunyai cita-cita gitu. Gitu. Kan biasanya ada tuh orang yang biarkan sesuatunya mengalir begitu saja. Yap, benar. Tapi seseorang yang membiarkan mengalir pun, seseorang yang membiarkan mengalir pun dia masih berpikir gitu. Maksudnya, oke, let it flow, semuanya let it flow. Tapi masih ada usaha yang dilakukan gitu. Masih ada usaha yang dilakukan. Jadi jangan sampai apa ya, jangan sampai mengalir tapi akhirnya tidak melakukan sesuatu apapun, kan berarti hidupnya tidak berguna banget ya. Tidak ada gunanya gitu hidup di dunia. Gitu. Kembali kepada diri masing-masing sih. Terima kasih. Ya, mungkin bisa sedikit membantu saudara Rafiq. Ya, sama-sama. Kalau begitu kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Ya. Nah, tadi ada dorongan dari dalam. Nih, selanjutnya ada ini, singkirkan sifat malas. Ini sifat malas ini yang tadi ditanyakan saudara Bagas, faktor yang membuat seseorang itu apa ya? Saya lupa. Enggak, bukan. Faktor yang membuat seseorang itu menunda pekerjaan. Nah, salah satunya malas. Nah, sifat malas akan menghambat segala sesuatu berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, singkirkan sifat malas untuk kemajuan yang lebih signifikan. Gitu. Jadi, kita harus menyingkirkan sifat malas agar segala sesuatu yang kita yang kerjakan itu berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya di sini ada juga mulai rancang apa saja yang harus Anda lakukan sekarang. Membuat planning untuk masa yang akan datang tidaklah salah, agar kita bisa menargetkan apa yang ingin kita capai. Jadi misalnya kita punya wish list gitu. Jadi list harapan. Dulu saya sempat membuat ada beberapa harapan yang ingin saya capai gitu. Saya list dan ternyata itu lumayan membantu gitu, karena dengan setiap kita membuka catatan kita mengenai planning itu, kita merasa teringat kembali kalau sebenarnya kita itu masih mempunyai target di depannya gitu. Jadi membuat planning masa akan datang tidak salah, agar kita bisa menargetkan apa yang ingin kita capai. Tuh. Lalu selanjutnya kesuksesan butuh proses. Kesuksesan itu tidak diraih secara instan. Karena kesuksesan membutuhkan proses dan terjadi step by step. Mungkin kalau mie ada mie instan, tapi kalau misalkan untuk kesuksesan itu tidak ada yang instan. Semua berjalan step by step gitu. Tidak bisa kita melakukan suatu hal, kita ingin langsung sukses gitu. Kecuali datang ke dukun atau apa gitu dari sukses. Tapi kan kesuksesan yang sebenarnya itu terjadi secara berproses intinya gitu.
Jadi kita bisa merasakan dari kemunduran kita mengalami peningkatan ke tahap selanjutnya gitu. Jadi kita tahulah langkah-langkah kita gitu. Lalu selanjutnya harus ada realisasi yang jelas. Gerbang menuju sukses, salah satunya terdapat realisasi, halo Saudara Bagas, terdapat realisasi yang jelas agar apa yang diharapkan sesuai dengan hasil nyata. Jadi apa yang kita cita-citakan itu sebaiknya itu harus ada hasil nyatanya. Karena kenapa? Jangan sampai apa yang kita targetkan gitu tidak sesuai dengan fakta yang kita inginkan sebelumnya gitu. Tapi kalau misalkan itu berjalan dengan baik sih, rasanya apa ya? Berarti kesuksesan itu sudah mulai timbul gitu. Maksudnya sudah ada tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan-perjuangan yang kita kerjakan sebelumnya. Selanjutnya, lakukan terus yang Anda bisa. Dengan melakukan terus sesuatu yang kita lakukan akan menambah, mohon maaf. Ini ada sedikit. Nah, dengan melakukan terus sesuatu yang kita bisa lakukan akan menambah produktivitas kita untuk menggapai cita-cita. Jadi, jika kita melakukan sesuatu yang kita bisa, misalkan kita bisa dalam satu hal, kita bisa kita mempunyai skill dalam hal itu. Nah, tidak apa-apa kita maksimalkan saja skill kita di situ, karena skill kita di situ juga bisa menambah produktivitas kita untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Sampai sini apa ada yang mau bertanya lagi? Apa mau di akhir saja pertanyaannya? Kita lanjut saja ya materinya dulu, nanti baru di akhir saya buka sesi pertanyaan lagi. Bagaimana kalau begitu? Ya. Lalu ada ini, percaya pada kemampuan diri. Jadi jangan membanding-bandingkan apa yang sudah Anda raih sejauh ini dengan milik orang lain. Percayalah kepada apa yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri. Fokus pada kemampuan diri, jangan sekalipun membandingkan apa yang orang lain punya karena hanya akan membuat iri hati. Sebentar teman-teman. Lalu ada kunci terpenting di sini adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri, jangan terpaku terhadap orang lain. Be yourself. Teman-teman di sini harus percaya kepada diri sendiri. Kita harus percaya kepada kemampuan diri gitu. Jangan sampai kita Oke, ada pertanyaan ternyata. Pertama dari Saudara Rafiq, bagaimana cara meyakinkan diri sendiri? Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri? Yaitu, kita harus yakin kepada kemampuan diri sendiri, kita bisa, kita harus merubah mindset kita yang awalnya, saya tidak bisa melakukan ini, tapi kita harus rubah mindset kita. Orang saja bisa, masa kita tidak bisa gitu. Tapi di situ kita jangan melihat, oh orang bisa begini nih gitu. Oh, saya minder, tidak seperti itu. Jadi rubahnya orang bisa, saya berarti bisa gitu. Dari Saudara Bagas, Meisian Bagas, bagaimana cara mengatasi kurang pede? Kepada diri sendiri lagi sih, mencoba untuk lebih percaya diri gitu, lebih yakin pada kemampuan diri. Sebenarnya ini pertanyaannya berhubungan ya satu sama lain gitu. Jadi
Intinya sih kembali kepada diri sendiri, yakin kepada diri sendiri, jangan iri terhadap orang lain gitu. Tapi kalau misalkan orang lain itu dijadikan motivasi tidak masalah, asal jangan membuat kemampuan orang lain yang lebih dari kita itu membuat kita down gitu. Ya. Sebentar. Ini saya slide selanjutnya tapi memang rada itu ya. Jadi susah gitu, lemot. Mohon maaf ya. Yang keempat, jangan biarkan pikiran negatif menguasai Anda. Pilah yang mana kritik yang membangun dengan kritik yang menjatuhkan. Maaf. Abaikan kritik yang menjatuhkanmu, gunakan saran sebagai evaluasi kita. Di dalam melakukan sesuatu pasti ada saja orang yang akan pro kontra dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi sebaiknya sih kita tidak terlalu mendengarkan cemoohan orang lain, tapi bukan berarti juga kita merasa kita itu sudah baik gitu. Jadi sudah baik gitu. Jadi tetap harus menerima saran, kan di sini ada tuh, gunakan saran sebagai evaluasi kita. Nah, itu penting. Dengan melakukan sesuatu tapi kita akhirnya ada kritik yang membangun, kan itu lebih bagus untuk kedepannya gitu, agar lebih baik kita. Oke. Iya, saya memang sengaja itu. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan. Oh enggak. Sebelumnya ada pertanyaan dulu dari saudara Rafiq. Bagaimana kalau orang yang dikritik itu emosian? Bagaimana kalau orang yang dikritik itu emosian? Berarti itu maksudnya gimana ya? Kita jangan emosian karena kita harus menerima saran dari orang lain sebagai evaluasi kita ke depannya. Gitu. Bagaimana gitu. Selanjutnya ya. Ingat untuk selalu fokus. Contoh agar kita bisa selalu fokus adalah buatlah sketsa atau diagram rencana jangka panjang dan jangka pendek. Tidak ada salahnya ya kita membuat sketsa atau diagram rencana jangka panjang dan jangka pendek kita, agar itu kita fokus pada tujuan kita, target kita dari awal apa gitu. Jadi kan kalau misalnya kita sudah membuat target seperti itu, kita bisa lebih fokus lah untuk mengejar sesuatu yang ingin kita capai gitu. Selanjutnya, yang terpenting adalah berdoa. Segala sesuatu itu harus diawali dengan doa. Usaha tanpa doa tak ada artinya.
Artinya kalau misalkan kita terus berusaha, selalu berusaha, tapi kita tidak ingat kepada Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak meminta kepada Tuhan, itu percuma. Kita hanya berusaha, tapi kita hanya bekerja, tapi kita tidak berdoa, itu percuma. Tapi sebaliknya juga, jika kita berdoa terus menerus tanpa melakukan usaha kita untuk mencapai sesuatu, itu juga sama percumanya gitu. Jadi harus seimbang antara usaha dan doa. Karena apa ya? Kan kita di sini sekarang tinggal di dunia gitu. Berarti kita harus ada usaha untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tapi kita juga harus ingat kita itu punya agama. Jadi kita harus tetap berdoa meminta kepada Tuhan kita gitu. Masa gue reconnecting dah? Oke, mohon maaf teman-teman. Tadi koneksinya terputus tiba-tiba ya. Saya sudah kaget juga tadi koneksi terputus. Oke, kita lanjut ya. Yang lainnya, koneksinya bagaimana? Bisa dites di ruang chat? Kita kehilangan 2 pasukan. Saudara Rafiq dan Saudara Alda. Ya, sinyalnya ya. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Selanjutnya yang ke-7 ada usaha. Nah, tadi kan kita di yang nomor 2 itu ada usaha juga. Namun usaha itu adalah dorongan dari dalam. Kali ini usaha tersebut adalah dorongan dari luar. Dorongan dari luar itu bisa dari orang tua, pembimbing, guru, atau dan lain-lain. Pengaruh dari orang tua atau guru mungkin akan berpengaruh sebagai contoh dan akan memotivasi kita. Bisa juga dengan membantu memberikan fasilitas, alat tulis, kertas, dan lain-lain, atau semangat dan lain-lain. Jadi, sosok yang kita kagumi itu bisa menjadi dorongan kita dan bisa membuat usaha kita lebih maju. Misalnya kita terinspirasi dan termotivasi oleh guru kita. Nah, itu bisa menjadikan kita usaha kita gitu untuk menjadi seperti beliau. Ada pertanyaan dari Saudara Bagas. Bagaimana jika ada anak yang broken home, otomatis pasti dia tidak ada yang mensupport, lalu siapa yang akan mensupport dia? Percayalah, seseorang yang broken home pun pasti masih ada seseorang yang mau peduli dengannya, gitu, yang peduli sama dia gitu, yang bisa mensupportnya gitu. Jadi tidak selalu ada dari luar sih. Jika dia broken home terus istilahnya dia tidak ada yang mensupport, berarti otomatis dia harus dari diri dia sendiri gitu.
dari dia sendiri yang harus meyakinkan kalau dia itu bisa menggapai cita-citanya. Seperti itu. Oke, bagaimana Saudara Bagas? Yang terakhir ada hasil. Ini ada hasil. Sebentar ya. Yang terakhir ada hasil. Hasil di sini tadi hasil yang akan kita dapat bila kita berusaha gitu. Bila kita berusaha untuk kita berusaha melakukan step by step yang sudah sebelumnya dilakukan gitu. Hasilnya itu yang pertama kita mendapat kesuksesan, kita mendapat kebahagiaan, kita mendapat kesejahteraan, kita dan akhirnya yang terakhir adalah cita-cita yang kita inginkan akan tercapai. Ini kan poin utama dari semuanya. Jadi perjuangan yang dilakukan itu sebenarnya tidak menjadi sia-sia juga ya. Karena jika kita bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha-usaha yang tadi sebelumnya itu akan ada hasilnya gitu, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil kan. Dan insya Allah cita-cita kita pun akan tercapai. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya lagi. Silakan Saudara Alfiah, Saudara Fabian, Saudara Reviana, Saudara Meisianka mungkin yang paling aktif bertanya, mau bertanya kembali. Saudara Alda Gustia Imanisa, Saudara Raffi. Baik, saya tunggu pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Saudara Rafiq. Mengapa kita perlu memiliki Oke, mohon maaf tadi saya salah baca. Mohon maaf tadi saya salah baca. Mengapa kita ada gangguan tadi iklan? Sebentar, iklan sebentar. Mengapa kita perlu memiliki cita-cita? Karena di dalam hidup itu seseorang itu biasanya ingin melakukan suatu tujuan hidup, puncak tujuan yang harus dia capai itu apa gitu. Jadi misalkan dia ingin melakukan sesuatu itu, kalau misalkan tidak mempunyai cita-cita sih, sebentar. Saya rasa jangan ya, sebaiknya seseorang itu semuanya mempunyai cita-cita. Karena untuk hidup kita yang lebih baik juga, cita-cita itu sendiri untuk kehidupan kita yang lebih baik juga begitu. Oke. Terima kasih. Bagaimana Saudara Revi? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Rafiq Al-Mujahid. Bagaimana jika seseorang itu sudah menggapai cita-cita tapi tidak bahagia? Sebenarnya apa ya? Cita-cita kita itu misalkan memiliki pekerjaan dan pekerjaan yang sangat
pekerjaan yang sangat membuat kita bahagia dan sangat menyenangkan itu sebenarnya adalah hobi yang dibayar. Jadi misalnya saya mempunyai hobi menyanyi misalkan. Nah, di situ tuh pekerjaan saya bekerja sebagai penyanyi di wedding, di mana gitu. Itu kan saya dibayar, tapi saya senang kan melakukan itu. Nah, jadi itu berarti cita-cita saya membuat saya bahagia. Namun misalnya kita sudah menggapai cita-cita tapi kita tidak bahagia, ya bagaimana ya? Ya mungkin kita harus tetap menjalani itu semua kan, karena itu dari awal memang keinginan kita kan. Keinginan kita di awal seperti itu gitu. Jadi ya biarkan mengalir. Sebentar ya, pencahayaannya kurang. Ya. Selanjutnya, Oke, sebentar. Pertanyaannya banyak juga. Ya. Apakah cita-cita Anda sudah tercapai? Untuk saat ini saya rasa cita-cita saya belum tercapai. Karena saya sendiri ingin menjadi seorang guru atau dosen. Tapi saat ini saya masih duduk di bangku kuliah. Dan insya Allah mungkin kedepannya saya akan menjadi sarjana pendidikan. Kita doakan semoga kita semua di sini akan menjadi sarjana pendidikan di bulan Maret 2019. Lalu saudara Rafiq, cita-citaku adalah menggapai cita-cita bersama cita-cita. Maksudnya apa coba ini? Mungkin dia ingin menikah dengan cita-cita itu sebagai cita-cita ya bisa juga sih. Raden Rizka, bagaimana memilih cita-cita yang baik? Saya rasa sih cita-cita seseorang itu semuanya baik ya. Karena mungkin dia kan menginginkan hal yang baik untuk dirinya sendiri. Sebenarnya seorang pencopet pun dia kan kadang melakukan itu bukan karena keinginan dirinya, tapi karena kebutuhan yang mendesak gitu kan. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang di luar nalar dan akhirnya itu kepepet, the power of kepepet. Jadi seperti itu gitu. Dia menjadi pencopet gitu. Jadi sih saya rasa cita-cita yang kita inginkan pasti itu baik. Selanjutnya, apakah cita-cita dan motivasi saling berhubungan dari saudara Fabian? Oke, Raden Rizka, terima kasih. Saling berhubungan ya antara cita-cita dan motivasi. Karena sebelum kita menggapai cita-cita, sebelumnya ada motivasi di dalam diri kita sendiri untuk menggapai cita-cita itu tersebut. Motivasi kan dorongan. Nah, cita-cita itu keinginan. Jadi, kalau disatukan, berarti motivasi dan cita-cita adalah dorongan dari luar atau dari dalam diri kita sendiri untuk mencapai keinginan yang kita mau. Begitu, saudara Fabian. Bagaimana? Ya. Amin ya Allah, tapi nggak 2019 juga sih. Oh ya. Terima kasih. Saya salah baca. Mohon maaf. Apakah cita-cita terbentuk hanya pada saat kecil saja? Menurut saya tidak ya, karena sampai sekarang pun saya masih mempunyai cita-cita. Tapi mungkin jika saat masa kecil saya itu ganti-ganti saya mempunyai cita-cita. Saya ingin menjadi guru, saya ingin jadi perawat, saya ingin jadi seorang pramugari. Tapi akhirnya saya mentok di Fakultas Ilmu Pendidikan gitu, yang mengharuskan saya menjadi seorang guru. Tapi memang seorang guru pun adalah cita-cita saya sih gitu. Dan ya, semoga cita-cita saya bisa tercapai. Saya jadi curhat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Waktunya masih ada. Waktunya masih bisa ya, masih bisa digunakan. Halo, apakah ada yang mau bertanya lagi kembali? Bagaimana teman-teman? Ya betul. Ini sudah mau maghrib. Tapi mungkin bisa di dalam beberapa menit lagi
saya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, ya sudah, saya mungkin sudah cukup jelas ya semuanya. Apa sudah cukup jelas? Oh ya. Terima kasih sekali. Jadi ada yang bertanya mengenai kesimpulannya. Oke, kesimpulannya itu adalah motivasi dan cita-cita itu saling berhubungan. Motivasi itu adalah sebuah dorongan yang timbul ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya kita ingin mencapai sesuatu gitu. Tadi ada beberapa alasan juga mengapa seseorang mempunyai cita-cita. Yang pertama contohnya ada terinspirasi dari suatu tokoh, ada juga dari dorongan usaha dari luar dan dari dalam diri sendiri, ada juga ingin memiliki jabatan misalnya, ingin ada sesuatu yang dicapai gitu. Jadi intinya pada intinya sih sebenarnya cita-cita itu membutuhkan prosesnya untuk mencapainya dan itu tidak main-main. Dan jangan lupa juga dalam mencapai sebuah cita-cita, kita juga harus selalu berdoa gitu. Bagaimana dengan orang yang sudah meraih kesuksesan dan kesejahteraan, tapi dia tidak meraih kebahagiaan? Bagas lagi uji nyali. Mungkin pencahayaannya di saudara Meisyanka kurang ya, saudara Meisyanka. Ini pertanyaannya hampir sama dengan Rafiq tadi. Rafiq atau siapa ya? Reviana ya? Saya lupa tadi, pokoknya ada yang bertanya juga, orang yang sudah mempunyai cita-cita tapi dia tidak bahagia gitu. Yaitu seseorang yang udah meraih cita-citanya, insya Allah lah bahagia. Dan bagaimanapun itu pasti harus dijalani ya, karena kan dalam mencapai cita-citanya saja kita membutuhkan perjuangan yang tidak mudah gitu. Masa kita melepaskan begitu saja gitu kan, tidak mungkin. Jadi ya harus dijalani saja gitu. Kalau misalkan kalian mau kalian mempunyai cita-cita dan akhirnya tercapai, namun kalian merasa kurang puas dengan yang telah kalian capai, ya sepertinya jangan begitu gitu. Mungkin cukup ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, karena alhamdulillah waktunya juga karena sudah masuk ke dalam waktu maghrib juga, dan kita harus segera menunaikan ibadah salat maghrib. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga materi mengenai motivasi dan cita-cita ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain kalau misalkan sudah mendapatkan materi tentang ini. Iya, dan ini karakter saya mungkin setengah badan karena saya salah mengeditnya. Saya mohon maaf, tapi saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk melihat mengikuti pelatihan yang saya buat gitu. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam empower, semoga berdaya. Bye.